Kabupaten Natuna adalah sebuah kepulauan yang berada di paling utara Selat Kalimantan Indonesia dan berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Karena posisi dan potensinya yang begitu besar, tak jarang kabupaten ini diklaim oleh beberapa negara. Bersama saya Lester Sadi dan inilah dia Ragam Indonesia untuk Anda. Natuna merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, berbatasan langsung dengan sejumlah negara seperti Vietnam, Kamboja, dan Malaysia. Kabupaten Natuna terus melenggang bersama berjuta potensi yang dimiliki. Secara topografi, Kabupaten Natuna merupakan tanah berbukit dan bergunung batu. Untuk dataran rendah dan landai, banyak ditemukan di pinggir pantai, sementara untuk bukit terdapat di antara hutan tropis Pulau Natuna. Selain tempatnya yang strategis, kawasan Pulau Natuna pada hakikatnya dianugerahi serangkaian potensi sumber daya alam yang luar biasa. Tiap sudut kepulauan ini menyajikan bentangan alam yang dipadu dengan kehidupan masyarakatnya yang bersahaja. Untuk bisa mencapai Kabupaten Natuna, penerbangan saya mulai dari Bandara Hang Nadiem Batam menuju Bandara Kota Ranai dengan waktu sekitar 1 jam 40 menit lamanya. Natuna adalah sebuah permata di ujung utara Indonesia. Kepulauan ini merefleksikan keragaman yang ada di negeri ini. Kepulauan Natuna menyuguhkan pemandangan alam yang luar biasa indah. Tujuan pertama saya kali ini yaitu mengunjungi salah satu ikon wisatanya, Alice Stone Park, yang merupakan taman bebatuan yang terletak di tepi pantai. Kawasan wisata ini berada di Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Memiliki luas sekitar 3 hektar, kawasan Alice Stone Park memang begitu memukau. Mata serasa enggan berkedip tatkala menyaksikan jejeran kokohnya bebatuan yang tersusun secara alami. Bebatuan ini dipercaya sudah ada sejak zaman Megalitikum. Sahabat, di sini Anda tak hanya dibuat kagum oleh bebatuan Alice Stone Park saja, namun pemandangan lainnya dijamin semakin membuat mata enggan berkedip. Alice Stone Park merupakan wisata andalan yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Memiliki perairan yang cukup bersih, tak jarang tempat ini sering dijadikan oleh anak-anak Natuna untuk berenang. Wow, ternyata Alice Stone Park ini tidak kalah cantik dengan pantai Pulau Lengkuas yang ada di Bangka Belitung. Dan di sini bedanya, kita bisa melihat hamparan bebatuan yang lebih luas dan juga ukurannya ini sangat bervariasi, ada yang besar, kecil, dan sedang. Luar biasa. Pada mulanya pantai dengan bebatuan berserakan ini hanyalah tempat biasa. Namun pada tahun 2008 dimulailah ide untuk mengelola tempat ini sebagai wisata Natuna. Keberadaan Alice Stone Park masih menjadi misteri hingga saat ini. Bagaimana batu-batu berukuran besar bisa berada di tepian pantai? Namun begitu, menghabiskan waktu di Alice Stone Park merupakan pengalaman yang sangat luar biasa. Saya benar-benar sadar betapa negeri kita, Indonesia, menyimpan keindahan yang tiada dua. Ini kenapa tempat wisata yang satu ini diberi nama Alice Stone Park? Karena tepat di sebelah kiri saya terdapat sebuah batu yang bentuknya menyerupai angka 1 dalam bahasa Arab, yaitu alif. Saya pun mencoba aktivitas yaitu berjalan di antara celah bebatuan. Lantaran Alice Stone Park membentuk terowongan dengan jalan setapak. Akses inilah yang banyak digunakan oleh wisatawan untuk menjelajah sudut demi sudut Alice Stone Park. Keunikan lain yang ada di Alice Stone Park ini yaitu terdapat sebuah batu yang bentuknya menyerupai lapas Allah. Hal ini berkaitan dengan sejarah Islam di Natuna yang begitu kental. Nah, setelah ini saya akan mengajak Anda untuk melihat satu masjid yang menjadi kebanggaan masyarakat Natuna. Dibangun pada tahun 2007, Masjid Agung Natuna memiliki banyak keunikan. Masjid ini dikenal sebagai masjid terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Karena lokasi Natuna yang berada di perbatasan, sehingga keberadaan masjid yang begitu megah ini menjadi sorotan tersendiri bagi wisatawan yang datang ke Kabupaten Natuna. Masjid Agung Natuna dibangun di area dengan luas lebih dari 1 hektar. Kawasan ini selain dijadikan sebagai tempat peribadatan umat muslim, juga sebagai kawasan ring 1 pemerintah Kabupaten Natuna.
Memasuki Masjid Agung Natuna, kemegahannya membuat saya terkagum-kagum. Masjid ini dibangun dengan konsep dan detail bangunan yang sangat matang. Bangunan utama masjid terdiri dari 2 lantai. Tiap lantai dihiasi oleh sejumlah ukiran khas Melayu yang dipadu dengan budaya Timur Tengah. Satu barisan saf Masjid Agung Natuna ini mampu menampung sekitar 180 jemaah. Sehingga bayangkan saja berapa ribu jemaah yang bisa ditampung oleh bangunan masjid. Masjid Agung Natuna terdiri dari beberapa kubah. Pada bagian tengah merupakan kubah utama. Jika dilihat dari luar, kubah begitu megah dengan warna menyala. Sedangkan dari dalam, kubah begitu anggun dengan sejumlah ukiran yang menghiasi. Nah, selain megah, di Masjid Agung Natuna ini ada satu hal yang sangat menarik perhatian saya, yaitu beduk ya Pak ya. Beduk ini katanya terbuat dari satu pohon. Kalau boleh tahu pohon apa Pak namanya? Pohon balau. Pohon balau ini khas Natuna ya? Iya. Kalau untuk proses pengerjaan beduknya berapa lama Pak? Sekitar 1 tahun. 1 tahun ya? Iya. Ini luar biasa. Besar banget. 1,5 meter lebih? Ya, Lebih ya? Ini. lokasi Masjid Agung Natuna memang sangat spektakuler. Saat dilihat dari kejauhan, masjid ini begitu nyata dalam tatapan akan kekaguman tiap detail bangunan masjid. Masjid Agung Natuna menjadi bukti jika manusia adalah makhluk paling sempurna dengan daya seni tanpa batas. Secara arsitektur, Masjid Agung Natuna ini memang mengadaptasi budaya Arab, Melayu, dan juga Turki. Sedangkan untuk lokasi, ini diambil dari Taj Mahal yang ada di Agra, India. Kenapa? Karena dari sini kita bisa melihat refleksi masjid dari pantulan air yang ada di depan saya ini. Sahabat, alam Natuna memang selalu membuat decak kagum. Belum puas berpetualang, saya memutuskan untuk melihat satu lagi objek wisata bahari yang dimiliki Natuna. Pantai Batu Kasah adalah salah satu objek wisata yang masih sangat alami. Untuk bisa mencapai pantai ini, saya membutuhkan waktu perjalanan menggunakan jalur darat sekitar 1 jam 30 menit saja dari Ranai yang merupakan ibu kota Kabupaten Natuna. Tepian pantai Batu Kasah masih sangat alami. Saya pun bisa berjalan dan merasakan lembutnya pasir Batu Kasah. Pada hari biasa, pantai Batu Kasah memang sepi, namun hal inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi saya. Karena saya bisa menikmati keindahan Batu Kasah bak berada di pantai pribadi. Jadi jika diperhatikan, pantai-pantai di Kepulauan Natuna memiliki keunikan tersendiri. Kenapa? Karena di tepian pantainya dihiasi oleh bebatuan granit yang ukurannya sangat bervariasi. Dan tips bagi Anda yang ingin menikmati pantai yaitu datang pada siang hari ya, karena kondisi airnya masih surut dan juga masih sangat tenang. Kecantikan yang ditorehkan oleh pantai Batu Kasah membuat saya enggan beranjak. Birunya laut berpayungkan langit cerah benar-benar membuat wisata kali ini di Pulau Natuna tak akan terlupakan.